Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih. Pagi ini kita kembali menikmati firman kudus kebangunan pagi dengan tema utama kita, Kristus yang Al-Muhid, seperti diwahyukan dalam Injil Matius. Kita memasuki berita yang ke-6, Kristus sebagai yang memiliki semua otoritas di surga dan di bumi. Hari pertama. Tema hari ini adalah mengenal otoritas Allah. Dasar ayat Alkitab diambil dari Wahyu 22 ayat 1 dan Roma 9 ayat 21. Dalam Wahyu 22 ayat 1 dikatakan, "Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu." Roma 9 ayat 21 dikatakan, "Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu bejana untuk tujuan yang mulia dan yang lain untuk tujuan yang biasa?" Saudara-saudari yang terkasih, dari dua ayat di atas kita akan melihat bersama bahwa yang memiliki segala otoritas adalah Allah. Karena itu hari ini kita mau bersama-sama mengenal otoritas Allah. Saudara-saudari, segala otoritas adalah dari Allah karena segala sesuatu diatur oleh Allah. Allah ada di atas segala otoritas dan setiap otoritas ada di bawah Dia. Begitu kita menjama otoritas Allah, kita menjama diri Allah sendiri. Secara mendasar, pekerjaan Allah dilaksanakan bukan dengan kekuatan, tetapi dengan otoritas. Dia menopang segala sesuatu oleh firman yang adalah otoritas darinya. Penciptaan muncul melalui firman otoritasnya. Firman-Nya adalah otoritasnya. Saudara-saudari, ada sebuah kisah perwira yang membawa hambanya sakit. Dia tahu bahwa ada otoritas di atasnya dan dia tunduk kepada otoritas di atasnya. Juga ada orang-orang di bawah dia yang harus tunduk kepadanya. Karena itu, perwira ini ketika dia datang kepada Tuhan, dia hanya memerlukan Tuhan untuk mengucapkan sepatah kata dan dia percaya bahwa perkara itu akan dibereskan. Dia mengetahui bahwa semua otoritas ada di tangan Tuhan. Dia percaya pada otoritas Tuhan. Inilah sebabnya Tuhan berkata bahwa Dia tidak menemukan iman yang lebih besar daripada iman perwira ini. Saudara-saudari, berjumpa dengan otoritas Allah sama dengan berjumpa dengan Allah. Semua orbit di alam semesta ditentukan oleh Dia. Semua jalan di dunia ditetapkan oleh Dia. Jadi, semua ada di bawah otoritas Allah. Melanggar otoritas Allah sama dengan melanggar diri Allah sendiri. Seorang Kristen harus tunduk kepada otoritas. Saudara-saudari, kita yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan adalah hamba-hambanya Tuhan. Sebagai yang demikian, hal pertama yang kita jama adalah perkara otoritas. Kita harus dijama dan dipukul setidaknya sekali oleh otoritas. Hanya demikian kita dapat melakukan pekerjaan Allah. Dalam hubungan kita dengan Allah, tidak ada yang lebih penting daripada menjama otoritas. Saudara-saudari, setelah kita menjamanya, kita akan melihatnya dimanapun kita berpaling. Hanya demikian kita dapat dibatasi oleh Allah, dan hanya demikian kita dapat mulai digunakan oleh Allah. Saudara-saudari, ada dua prinsip di alam semesta: otoritas Allah dan pemberontakan setan. Kita tidak dapat melayani Allah di satu sisi,
sementara di sisi lain mengambil jalan pemberontakan dengan roh pemberontakan. Pelayanan selalu menyertai otoritas. Apakah kita ingin tunduk kepada otoritas Allah atau tidak? Kita yang melayani Allah harus mendapatkan pemahaman dasar ini pada suatu saat. Hal ini seperti menyentuh listrik. Begitu seorang menyentuhnya, ia tidak akan pernah ceroboh dengannya. Demikian pula, begitu seseorang berjumpa dengan otoritas Allah dan terpukul olehnya, matanya akan diterangi. Ia akan dapat membedakan tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Saudara-saudari, ketika orang-orang yang memberontak berbicara menentang Musa karena tidak memimpin mereka ke negeri yang berlimpah susu dan madu, dan karena tidak memberikan mereka warisan ladang dan kebun anggur, kata-kata mereka sebagian benar. Perhatikanlah bahwa setiap kali manusia bertindak dan menghakimi menurut doktrin atau menurut apa yang mereka lihat dengan mata fisik mereka mengambil jalan alasan. Tetapi mereka yang tunduk pada otoritas akan memasuki Kanaan dengan iman. Jalan roh tidak pernah dapat ditempuh oleh mereka yang berdebat dan beralasan. Mereka yang dengan iman mengikuti pimpinan tiang awan dan tiang api, serta mengikuti pimpinan Musa, wakil otoritas itu akan menikmati kepenuhan roh. Kita melihat bumi membuka mulutnya bagi orang-orang yang memberontak. Ini adalah cara kematian yang membawa mereka dengan cepat ke alam maut. Oh, saudara-saudari, hanya mereka yang kelihatannya buta, yang maju dengan iman, mengabaikan kesengsaraan saat ini, yang dapat masuk ke Kanaan. Mereka yang berada di jalan setapak rohani, melihat janji berkat yang akan datang dengan mata iman. Karena itu, seorang harus berjumpa dengan otoritas, dibatasi oleh Allah, dan dipimpin oleh wakil otoritasnya. Saudara-saudari, jika seseorang hanya melihat ayah, saudara laki-laki atau saudara perempuannya, ia tidak mengenal apa itu otoritas dan belum berjumpa dengan Allah. Dalam banyak hal, masalah otoritas adalah wahyu batini dan bukan ajaran luaran. Saudara-saudari, kiranya kita bisa mengenal otoritas Allah. Di dalam penempuhan kita belajar tunduk kepada otoritas Allah, baik kepada Allah secara langsung maupun kepada wakil otoritas Allah yang ditempatkan di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini. Aku bersyukur Tuhan bisa mengenal Engkau sebagai sumber segala otoritas di alam semesta. Oh Tuhan Yesus, jadikanlah aku orang yang selalu tunduk pada otoritas-Mu. Amin. Demikianlah firman kudus Kebangunan Pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.